Selamat sore Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama saya Fiorena Jeretno. Tentunya juga kami ucapkan salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan kali ini Vio ditemani oleh para pemuda ya. Di segmen utama kita hari ini akan ditemani oleh para pemuda dan nanti dilanjutkan juga di segmen kedua ada teman-teman dari pemudinya ya. Ini kan sejalan juga mau 17 Agustus, jadi kita pakai sebutan pemuda-pemudi, benar. Nah, hari ini kita akan diskusi dan juga mendengarkan bagaimana pengalaman, kisah atau juga mungkin informasi yang bisa dibagikan kepada Tribuners mengenai ya, kurang lebih hampir 60 hari ya menjadi bagian dari Tribun Timur bersama teman-teman kita dari Universitas Negeri Makassar. Dan pada sore hari ini kita sudah bersama dengan Tri Ahmad Fatur Wahyu, kemudian ada juga Muhammad Rifki Adikaram, juga bersama Nur Wahidin Akas. Oke, kita sapa dulu. Selamat sore teman-teman. Oke, jadi di depannya Vio ini adalah Tri, sapanya ya Tri, lalu ada Rifki dan juga Dika. Nah, ini Dika yang agak menarik ya. Dari nama lengkapnya Nur Wahidin Akas. Nah, boleh ceritakan dulu mungkin dengan Tribuners sebagai awal dan juga pengenalan kita kepada teman-teman Tribuners nih, bagaimana kemudian sampai dipanggil Dika nih? Oke Kak, jadi sebenarnya awalnya itu nama panggilan saya di baru itu, di kampung itu dipanggil Didin. Didin. Namun ini ketika bersekolah di SMA Negeri, SMA Negeri 1 Baru, teman-teman kelas saya tuh mulai memanggil saya dengan singkatan, itu Dika, singkatan dari Didin Akas. Dan mungkin keterusan sampai sekarang di kampus. Jadi bukan nama panggilan dari keluarga gitu ya? Bukan. Ternyata dari teman-teman. Dari teman-teman kelas. Oke. Gitu Kak. Berarti asalnya baru? Iya, dari baru. Asal baru. Kalau Rifki asal dari mana dan mungkin ada sapan hangatnya juga dari teman-teman? Oke, baik. Jadi saya di sini berasal dari Kabupaten Wajo. Wajo. Ya, tepatnya di bagian Siwa. Ya? Tahu di Siwa? Tahu. Jadi, yang banyak nangkanya kan? Iya. Bener kan? Nanti bolehlah bagikan untuk kita ya di Tribun Timur. Oke, lanjut. terus. Jadi nama panggilan saya itu Rifki, dari nama panjang saya Muhammad Rifki Adikaram. Biasanya saya orang-orang terdekat saya biasanya panggil saya dengan panggilan Iki. Iki, oke. Tapi tidak banyak. Berarti yang memang dekat-dekat aja gitu, keluarga, teman-teman, dan someone spesial mungkin ya. Oke, dari Rifki kita beralih ke Tri. Bagaimana Tri? Apakah juga ada sematan khusus spesial juga yang sering dipanggil dan juga Iki? Kok Tri. Iki? Tri asalnya dari mana? Halo Tribuners, nama saya Tri Ahmad Fatur Wahyu, sering dipanggil Tri. Asal saya itu asal dari Pindrang, tepatnya itu Desa Talabangi. Oke, jadi kita agak ini ya, bermacam-macam asalnya, daerahnya, iya. Kalau saya lama di Bone, Baru, Siwa, Wajo, dan Pindrang. Oke, nah hari ini kan kita mau juga mengenali lebih jauh teman-teman, kemudian alasannya memilih Tribun Timur sebagai tempatnya menimbah ilmu lanjutan gitu ya, atau eksternal lah. Biasanya kan kalian mungkin fokusnya di kampus, itu program studi apa, nanti boleh dijelaskan. Lalu alasannya memilih Tribun Timur sebagai tempat magangnya itu karena apa? Mungkin dari Tri dulu. Waduh. Kok waduh? Dari jurusan mana? Jadi jurusan saya itu dari Pendidikan Teknik Informatika. Mengapa saya pilih Tribun sebagai tempat magang? Karena kebetulan saya tertarik dengan bidang multimedia. Sebelum itu saya sekolah di SMK 1 Negeri Pindrang. Dengan jurusan multimedia. Jadi berlanjut gitu ya ke perguruan tinggi. Ya, sebelumnya itu saya juga pernah magang di salah satu instansi di Makassar, instansi media Kak. Oke, jadi kalau mau dirunut, Tri ini dulu sekolahnya untuk menengah kejuruan SMK-nya, SMA-nya itu di Pindrang. Memang fokusnya di multimedia. Oke, terus berlanjut untuk kuliah, ambil juga jurusan yang serupa, lalu sempat magang di satu media juga yang ada di Kota Makassar. Lalu memilih Tribun Timur untuk kali keduanya magang, itu karena apa? Sebenarnya saya berharap sih untuk mengasah lagi skill-skill saya di bidang multimedia, tepatnya di video, videografi, editing, dan segala macam. Supaya, gimana ya, di kedepannya saya berusaha untuk menjadi sebuah
influencer Kak. Oh, menjadi seorang influencer ya. Betul. Amin. Amin. Berarti ada progres dong yang sudah dijalani. Bagaimana, Dika? Aman. Oh, sebenarnya sudah jadi influencer ya? Sudah. Oke, sudah ada progresnya ke Sudah ada arah sana progres, gitu ya. betul. Biasanya kan kita pasti merendah ya, tapi ternyata temannya mendukung gitu. Ternyata udah jadi influencer atau konten kreator mungkin lah ya. Iya, bisa dibilang begitulah. Oke. Bidangnya apa kalau konten kreator itu? Ya, semacam edit dikit Kak. Sebuah streamer saya klip sedikit, terus upload ke YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Oke, semua platform ya. Gitu Kak. Pokoknya ini kalau istilahnya sekarang di media platform TikTok adalah clippers ya. Ya, betul. Oke, baik. Sampai di situ dulu Tri. Kita Baik. kasih kesempatan buat teman-teman yang lain juga dari Rifki. Kalau Rifki sendiri mungkin bagaimana kemudian kisahnya? Ya maksudnya dari sekolah menengah atas itu apakah juga mengambil kejuruan atau mungkin nanti baru di perguruan tinggi baru fokus ke ranah multimedia, kemudian memilih Tribun Timur itu karena apa? Oh, oke. Jadi sebelumnya saya sini bukan berasal dari SMK ataupun SMA. Jadi saya ini berasal dari Madrasah Aliyah sebenarnya. Oh, oke. Betul-betul beragam ya Iya. di segmen magang kali ini. Oke, Betul. lanjut. Kemudian saya cobalah mendaftar di Universitas Negeri Makassar di jurusan Teknik Informatika. Saya itu daftarnya lewat jalur tes atau SNBT dan alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Jadi dari situlah dapat kesempatan magang dan jujur pas waktu itu saya belum dapat tim. Jadi di jurusan itu kan kalau kita mau magang kita harus membentuk satu tim. Jujur saya terlambat untuk pilih-pilih tim. Jurusan. Iya, tim maksudnya. Kemudian ada Tri dengan Dika yang menawarkan bagaimana kalau ikut ke kami di Tribun Timur. Nah, kebetulan sebelumnya saya sudah ada proyek dengan Tri maupun dengan Dika. Oke. Jadi saya pikir kerja sama kami ini sudah bagus. Iya. Jadi saya ikutlah sama mereka ke Tribun Timur. Oke. Dan pandangan saya juga ke Tribun Timur ini, Tribun Timur ini kan dia bisa disebut sebagai penyedia berita yang trending, yang hangat sekarang kan. Sudah banyak orang yang tahu tentang Tribun Timur lah. Oke, jadi maksudnya berawal dari pendekatan kalian bertiga, kemudian juga saat itu belum ada tim untuk magang, makanya kesempatannya betul-betul didukung sama semesta juga ya, mempertemukan kalian bertiga lebih erat lagi hubungannya di sini, dan memang melihat Tribun Timur itu sebagai media lokal yang pastinya faktual juga ya informasinya. Oke, baik, dari Rifki kita ke Dika. Ini yang paling unik. Paling unik ya. Dika sendiri gimana? Apa alasannya juga mungkin memilih Tribun Timur dan juga mengajak Rifki nih? Tadi kan udah berdua nih sama Tri, ya. Betul. Gitu. Jadi mungkin sebelumnya saya dari program studi yang sama, Teknik Informatika dan Komputer. Dan mungkin alasan awal saya itu memilih Tribun, awalnya itu saya juga diajak sama Tri. Jadi makanya kebetulan saya ini dari SMA dan mungkin di SMA saya tertarik dengan informatika dan mungkin saya ingin mencoba hal baru di tingkat perguruan tinggi, yaitu salah satunya dengan belajar multimedia. Nah, dari situ ajakan Tri saya terima karena saya melihat di Tribun Timur itu dia itu memiliki portal berita yang cukup besar, yang sangat besar malahan. Dan disitulah saya mulai tertarik dengan multimedia. Mungkin dari segi editing, ataupun yang tulis naskah berita atau edit video. Nah, dan ketika saya sudah bersama Tri, kan kami kurang satu orang. Betul. Nah, kemudian ini Rifki, dia kebetulan belum memiliki tim. Nah, makanya kami mencoba mengajaknya dan dia, alhamdulillah dia mau bergabung dengan kelompok kami. Tapi tahu dari mana Rifki waktu itu belum ada tim? Karena kami sebenarnya juga mencari tim. Oke. Jadi kebetulan kami kan ini bertiga satu kelas, Kak. Iya. Satu kelas. Jadi di setiap teman kelas
itu saya tanya, bilang, kalian udah punya tim atau bagaimana? Nah, kebetulan Rifki ini belum ada tim, jadi makanya saya tawarkan lah. Jadi dia tertarik dan gabung di tim kami berdua. Oke, ini saya penasaran, kalau tadi kan ini ada korelasinya antara multimedia dan informatika sebenarnya dari penuturan kalian berdua gitu ya. Nah, sebenarnya definisi secara awam, perbedaan dari dua ini, informatika dan multimedia, itu seperti apa? Nanti saling menambahkan mungkin. Dari Tri ada ide mungkin menyoal perbedaan ini? Basicnya kan SMK di multimedia. Mungkin saya bisa jelaskan sebagai multimedia saja. Jadi multimedia itu adalah sebuah gabungan dari beberapa media. Itu ada berupa teks, video, audio yang disatukan menjadi satu media. Dan dapat dilihat secara langsung. Visual gitu ya? Betul, Kak. Dan untuk informatika sih, bagaimana ya saya menjelaskannya? Mungkin kilas balik ke pelajaran semester awal mungkin. Informatika itu kan pasti bahas definisi. Jadi kalau informatika sendiri itu dia kan itu lebih mengarah ke pembelajaran terkait dengan komputer dan desain-desain komputer ataupun website-website. Nah, sebenarnya di informatika itu juga ada mata kuliah multimedia, Kak. Jadi di dalam mata kuliah multimedia itu kita diajarkan bagaimana sih cara merancang sebuah website ataupun aplikasi dengan menggabungkan desain-desain yang cocok untuk digunakan. Nah, itu merupakan salah satu aspek di dalam mata kuliah multimedia. Jadi informatika dan multimedia ini bisa saling berkaitan. Paham. Gitu, Kak. Iya, jadi saya ini lagi cosplay jadi penguji ya. Berarti kalau untuk Rifki dapat dijelaskan, mungkin ini kita masuk ke bagaimana selama 60 hari kalian ini menjadi bagian dari Tribun Timur. Nah, berarti tugas utama kalian itu apa? Apakah juga ada pembagiannya? Ini kan kurang lebih 2 bulan berarti. Apakah ada pembagian di bulan pertama kalian job desk-nya apa? Kemudian selanjutnya seperti apa? Boleh jelaskan. Jadi sejak pertama kali kami masuk ke sini itu sudah dibagi-bagi beberapa job desk. Nah, kebetulan pada awal bulan pertama saya mendapat job itu sebagai social media spesialis dan juga hot news editor. Jadi memang ada beberapa job desk yang disediakan seperti editor viral, penulis berita, operator, dan ketika di rolling itu pada bulan kedua saya diberikan kesempatan di bagian penulis berita dan juga operator seperti itu. Berarti dari semua job yang sudah kamu lakukan, job yang mana paling berkesan dan mengapa demikian? Menurut saya yang paling berkesan itu di sebagai penulis berita. Kenapa berkesan? Karena saya ini bisa dibilang pengetahuan saya terkait redaksi atau penulisan naskah berita itu bisa dibilang nol. Jadi saya belajar dari awal bagaimana cara saya menyusun sebuah naskah, bagaimana cara saya menentukan sebuah judul, sebuah thumbnail, ya seperti itu. Artinya ada hal-hal baru yang kamu pelajari dan memang ngefek juga ya selama 60 hari ini bagi kehidupan kalian nantinya gitu. Dan selain penulisan berita yang kamu rasakan banyak memberi dampak positif bagi Rifki sendiri, itu di job desk apa? Memberi dampak positif selain penulisan berita ya. Mungkin di bagian sosial media spesialis mungkin ya. Bagaimana caranya memberikan dampak positif itu bisa kita ambil dari video-video yang viral di luar sana. Yang bisa memberikan motivasi lah, seperti itu. Atau mungkin juga ada hubungannya dengan manajemen waktu ya, karena kan kalau berita viral terus di-up ke sosial media berarti harus sesuai dengan tenggat waktunya gitu, nggak boleh telat dan sebagainya. Iya, betul. Baik, pertanyaan sama buat kalian berdua.
Itu kemudian menyoal job desk-nya di bulan pertama atau di bulan selanjutnya, rollingnya seperti apa job desk-nya, atau job desk pertama kalian apa dan di rolling kemana, dan yang paling berkesan itu yang di bagian apa menurut Tri? Oke, menurut saya itu di bulan pertama ini saya itu mengambil job ada 2 Kak. Itu pertama sebagai penulis dan kedua itu sebagai editor viral. Nah, pada bulan kedua itu role saya berganti, job saya berganti. Di bulan kedua ini job saya itu hot news dan sebagai sosial media spesialis. Oke. Nah, jika pertanyaannya siapa yang job apa yang paling berkesan? Mungkin saya bisa jawab video editor viral. Mengapa? Menurut saya itu semua ilmu yang saya dapatkan. Maaf, bentar. Gak apa-apa, pelan-pelan. Jadi menurut kamu sebagai video editor viral itu semakin berkesan lah selama ada di Tribun Timur karena lebih banyak tahu mungkin, lebih banyak tahu berita viral mungkin. Atau mungkin ini ya, sering cerita mungkin. Apakah? Dika boleh bantu? Kira-kira kenapa Tri bisa memilih atau juga menjadi berkesan sebagai editor video viral nih? Atau mungkin ya mentornya menurut pandangan saya Kak, Okay. mungkin karena begini, Tri itu kan basicnya di editor, Okay. dia suka editor, Yeah. jadi mungkin dia itu berkesan karena dia dapat pengalaman baru, mungkin dia bisa mengedit video viral untuk diupload di YouTube-nya Tribun Timur, atau mungkin dia bisa tambah portofolio. Portofolio baru. Iya, benar-benar. Seperti itu kurang lebih ya. Oke. Gimana, setuju, Tri? Betul sekali, Kak. Berarti secara teknis kita tanyakan ke Tri. Kalau nggak bisa ngungkapin secara emosi gitu ya, atau secara kesan, berarti secara teknisnya, kalau di Tribun Timur itu ngedit video viral menggunakan aplikasi apa, kemudian diuploadnya ke media sosial apa saja? Oke. Jika di video viral itu saya mengedit di laptop saya sendiri Kak. Oke. Itu pakai CapCut. Oke. Untuk diuploadnya itu saya serahkan kepada editor di Tribun Viral. Seperti ke Kak Novra, Kak Rahman, itu saya kirimkan setiap hari. Untuk video viral, saya biasanya itu mengedit 6-8 berita Kak per hari. Berarti maksimal dulu sebelum magang di Tribun itu hanya bisa edit berapa video? Waduh. Bisa bilang Kak? Sebelum magang di Tribun Timur, ini kan kuotanya jadi bertambah nih. Sehari harus ngedit 6-8 video. Ini adalah pencapaian baru dong bagi Tri. Iya Kak. Sebelumnya hanya bisa ngedit berapa video per hari? Oke, sebelumnya itu jujur saya sangat malas memegang laptop bahkan mengedit. Tapi semenjak di Tribun Timur itu niat saya untuk mengedit bertambah Kak. Artinya ada konsistensi yang terbangun ya dari seorang Tri. Iya Kak. Oke, cukup Tri? Cukup. Oke, kalau Dika sendiri. Oke, dengan pertanyaan yang sama. Betul. Yang paling berkesan itu di job desk apa sih? Oke, jadi di bulan pertama itu saya mendapatkan job sebagai operator dan penulis berita. Dan di bulan kedua itu saya dapat job sosial media spesialis dan editor viral. Nah, kebetulan di bulan kedua saya juga sempat kerjakan hot news, editor hot news. Sebentar itu sekitar 3 hari. Kemudian diganti jobnya jadi editor viral. Nah, mungkin untuk yang berkesan menurut saya itu di editor hot news. Oke. Mengapa demikian? Karena di editor hot news itu kita jadi bahannya itu kan kita pilih di grup, dan di grup editor hot news. Jadi di situ kita bisa pilih berita apa saja yang mau diedit, dan mungkin dan judulnya itu biasanya kita bikin sendiri, terus dikirimkan ke mentor. Ke mentor. Terus dan di hot news itu videonya kan kita upload sendiri di akun YouTube-nya Tribun. Nah, kebetulan saya juga itu awalnya tidak terlalu mengetahui bagaimana sih ngupload video di YouTube. Nah, dari Tribun Timur ini, di adanya editor hot news, saya bisa belajar bagaimana sih cara mengupload video, seperti menentukan judul, membuat thumbnail video, naskah berita, dan juga kita tag
tag untuk video. Iya. Jadi saya banyak lebih tahu di editor Hot News ini. Jadi banyak hashtag atau tag ya istilahnya. Betul. Kalau di sosial media kan sebutannya hashtag ya. Iya. Kalau di YouTube itu sebutannya tag. Oke. Jadi masing-masing ada yang berkesan begitu. Tadi penulisan berita, kemudian video editor viral dan juga hot news. Nah, berarti untuk menulis berita atau pembuatan sebuah artikel itu semua juga dapat ini bagian ya. Dapat, Kak. Oke. Ketika turun ke lapangan atau mungkin sejauh ini artikel yang kalian buat itu apakah turun ke lapangan langsung atau berdasarkan bahan yang dikirimkan oleh mentor? Kalau dari saya, kalau saya kemarin itu ada sebuah kunjungan dari sebuah universitas di Tribun Timur dan saya disuruh untuk mendampingi tamu tersebut dan di situ saya disuruh untuk menuliskan atau membuat sebuah berita seremoni yang kemudian saya kirimkan ke mentor dan alhasil berita tersebut di-up di website berita Tribun Timur. Oke. Kalau dari Rifki ada perbedaan? Sama seperti Dika. Sebelumnya itu memang sering ada kunjungan ya di Tribun Timur ini. Jadi kami ini sebagai anak magang biasa kami disuruh untuk meliput. Kita liput, kita foto, kita buatkan naskah berita dan akan di-up ke artikel Tribun Timur nantinya. Dan kemudian saya juga pernah disuruh untuk mewawancarai salah satu manajer di Hotel Arya Duta. Saat itu memang mereka mengadakan event mereka mengadakan bola besar yang ditempatkan di hotel mereka sehingga saya disuruh untuk mewawancari terkait event tersebut. Dan itu juga dinaikkan di artikelnya Tribun Timur. Kemudian saya juga bareng Tri pernah turun lapangan itu di kampus PNUP yang ada di BTP. Kami kebetulan pada saat itu Tribun Timur menjadi media partner dari kegiatan tersebut. Jadi kami turun lapangan, kami mewawancarai narasumber, kami ambil gambar, kemudian kami buat juga naskah beritanya, kemudian kami kirimkan ke mentor. Seperti itu. Oke. Ditambahkan mungkin sama Tri, mungkin kesan-kesannya membuat sebuah artikel seperti apa? Tadi sudah disebutkan sama Rifki tadi. Iya. Saya sudah pernah turun lapangan untuk menulis sebuah berita, tepatnya itu di PNUP dan di kantor Kementerian Agama. Untuk di PNUP itu seingat saya tuh bareng Rifki itu tentang seminar nasional, sedangkan di kantor Kementerian Agama itu sebuah wisudawan tahfiz 30 juz. Jadi memang secara singkat dari apa yang sudah kalian jelaskan bahwa di Tribun Timur itu juga ternyata diajar untuk mengolah ya. Betul. Bukan hanya ketika nanti bertemu dengan Coki Sitohang baru diajar ngolah ya. Oke, sebagai closing statement dari masing-masing narasumber kita, tentunya juga ini kesempatan untuk kalian ucapkan juga terima kasih kepada seluruh mentor, mungkin juga dapat sebutkan nama-nama mentornya dan kemudian seperti apa kesannya, juga ucapan terima kasihnya kepada seluruh mentor karena sudah memberi kalian ilmu juga dan mendampingi selama 60 hari magang di Tribun Timur. Kita mulai dari Dika. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada mentor kami yaitu Kak Arni telah mendampingi kami dan membimbing kami di Tribun Timur ini. Berkat ilmu, tugas dan tanggung jawab yang diberikan, kami belajar agar memiliki sikap tanggung jawab, disiplin, dan mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Kak Arni atas ilmu yang sangat bermanfaat. Dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu atau mungkin di kantor ini lagi? Ya. Atau di kantor ini lagi sebagai karyawan? Amin. Oke, baik. Cukup? Cukup, Kak. Dika? Cukup. Baik, terima kasih Dika. Dan dilanjutkan oleh Rifki, seperti apa ucapan terima kasih yang mau disampaikan juga kepada mentor-mentornya? Oke, jadi pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak Tribun Timur
yang sudah menerima kami di sini untuk magang. Saya juga ingin berterima kasih khusus kepada mentor kami, yaitu Kak Arni, yang selama ini membimbing kami, yang dimana saya awalnya ini mungkin sama sekali tidak tahu tentang dunia redaksi, tapi beliau terus membimbing, memberikan motivasi, dan lain-lainnya. Kemudian untuk seluruh karyawan-karyawan Tribun Timur juga yang tidak bisa saya sebut satu persatu, karena memang semua karyawan-karyawan Tribun Timur itu membantu saya pada saat magang berlangsung. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang berada di balik layar, itu Kak Faiz sama Kak Zakli, yang sudah membimbing saya, yang sudah memberikan arahan, mungkin seperti itu. Oke, cukup? Baik, ditutup dengan Tri sebelum kita ke segmen berikutnya bersama Tribuners juga. Seperti apa ucapan terima kasih atau juga mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan untuk para mentor juga Tribun Timur? Saya Triawan Faturwahyu mengucapkan sangat-sangat besar terima kasih kepada rekan-rekan Tribun Timur, tepatnya ke Kak Arni sebagai mentor kami. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman magang yang lain dari UNM, dari UIM, Yain. Itu saya. Oke, cukup, Tri? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya juga ya teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Pastinya kan ini masih dalam tahap kalian penyelesaian ya untuk magangnya. Ya, pelepasan. Ada istilah pelepasan juga ya setelah magang nanti. Sudah mau juga membagikan ceritanya kepada Tribuners, dan ini semoga juga Tribuners dengan mendengarkan cerita kalian juga bisa lebih tertarik lagi untuk magang di Tribun Timur. Sehat, sukses selalu buat kalian semua, dan Tribuners kita akan beralih pada segmen berikutnya, jadi nantikan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, Tribuners, kita kembali pada segmen kita hari ini mengenai 60 hari menjadi bagian Tribun Timur. Kalau tadi di segmen utama kita atau segmen pertama kita sudah bersama para pemuda. Kali ini sesuai janji Vio, para pemudi lagi nih. Ada Nisrina Muhaimin di sebelah Vio. Hai.
Halo. Isna. Oke, kemudian ada Nur Aisyah Fadlia Faisal dan juga ada Indah Amalia. Hai, selamat sore teman-teman. Sore, Kak. Oke, baik. Jadi kalau tadi itu mungkin secara teknis ya bahasannya lebih banyak kepada teman-teman atau para pemuda tadi. Kalau saya maunya yang para pemudi atau cewek-cewek ini lebih banyak bahasnya atau ceritanya soal perasaannya. Ya kan identik kan sama perempuan. Nah, tapi sebelum sampai sana, kita juga mau dengar dan juga kenalan bersama ketiga para pemudi Sri Kandi kita ya hari ini. Ada Isna, ini nama lengkapnya Nisrina Muhaimin. Kenapa bisa dipanggil Isna, Say? Mungkin sapa Tribuners dulu nih, silakan. Halo sobat-sobat Tribuners, perkenalkan saya Nisrina Muhaimin, kerap dipanggil Isna. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik. Nah, kalau untuk nama panggilan sendiri itu sebenarnya saya juga kurang tahu, Kak, karena memang langsung tiba-tiba Isna. Iya. Tapi setelah saya menyimpulkan pas besar itu mungkin karena saya anak kedua, di bahasa Arab itu Isna ini itu yang kedua. Oh, gitu. Jadi mungkin karena itu. Oke. Jadi maksudnya ini panggilan dari keluarga atau dari teman-teman? Dari keluarga dan teman, Kak. Oh, jadi karena dari keluarga udah panggil Isna, makanya di sekolah juga sampai sekarang dipanggilnya Isna. Iya, betul, Kak. Oke. Jadi sama-sama ya dari program informatika tadi. Iya, betul, Program Kak. studi informatika. Oke. Dan selanjutnya di sisi kanan, wah di sisi kanan, kayaknya yang paling tegang deh. Please jangan tegang, saya. Oke, ada Aisyah dan juga Indah. Hai. Halo, Iya. Tribuners. Kita mau kenalan juga dong bareng Aisyah dulu, nanti dilanjutkan sama Indah ya. Perkenalkan diri, asal mana juga tadi kayaknya lupa nanya ya. Iya, silakan Aisyah. Oke, halo Sobat Tribuners, perkenalkan saya Nur Aisyah Fadlia Faizal. Saya kerap dipanggil Aisyah. Saya tinggal di Goa, tapi aslinya orang NTT. Oh, NTT. Ya, Iya. saya program studi saya itu Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Sama seperti sobat-sobat yang tadi, mungkin itu saja. Itu aja dulu ya. Oke, ditahan. Dilanjutkan sama Indah dong. Indah boleh menyapa Tribuners juga, terus asalnya dari mana. Kemudian ada panggilan sayang mungkin di rumah. Silakan Indah. Halo Sobat Tribuners, perkenalkan nama saya Indah Amalia. Saya akrab dipanggil Indah. Saya tinggal di Kabupaten Sopeng, tepatnya di Moririawa, Batu-Batu. Saya jurusan Teknik Informatika dan Komputer, kampus Universitas Negeri Makassar. Oke, jadi kalau dari sini ada Goa, tapi asalnya dari NTT, lalu dari Sopeng, dan dari Baru ya. Betul, Ini Kak. saya yang tahu duluan ya. Oke, jadi teman-teman ini memang khusus di magang ini kayaknya datangnya dari beragam daerah, tapi memilih untuk berkuliah di Teknik Informatika, itu karena apa? Nah, kalau Apa ada cerita juga mungkin dari Isna, kayak tadi ada Tri, dia kan SMK-nya di multimedia dulu, terus memilih jurusan yang ada hubungannya lah dengan di SMK-nya di perguruan tinggi. Apakah Isna juga begitu atau mungkin ada alasan lain memilih jurusan ini? Nah, kalau saya sendiri itu, Kak, memilih pendidikan teknik informatika dan komputer karena memang saya tertarik ke teknik informatikanya dulu. Karena saya kayak bagaimana ya aplikasi itu berjalan, bagaimana cara mendeveloper sebuah aplikasi. Terus saya juga tertarik pada pendidiknya karena kayak menyenangkan sih rasa mendidik untuk mengajar orang-orang. Betul. Jadi karena ada pendidikannya dan juga keteknikannya, jadi prospek kerjanya itu bisa dua, Kak, antara menjadi pendidik dan juga software development. Oh, Jadi mungkin kedepannya saya bercita-cita seperti itu, Kak, antara dua opsi tersebut. Itu saja. Jadi sebelum ditanya cita-cita udah langsung di-spill ya teman-teman. Oke, tapi begitu mulia gitu ya, karena nggak semua loh orang mau untuk bisa menyalurkan atau juga berbagi ide, informasi atau juga mungkin sabar mengajar kepada teman-teman atau juga adik-adik nanti. Oke, kalau dari Aisyah atau Indah ada alasan berbeda mungkin memilih jurusan teknik informatika? Nah, kalau saya sendiri tuh, Kak, sebenarnya tertariknya itu pas mau akhir kelas 12. Di situ kan kurikulumnya sama yang kelas 10 itu hari berbeda, Kak. Jadi, saya penasaran, kok mereka belajar TIK, saya tidak. Di kurikulum 2013 itu kan tidak. Betul. Jadi kayak, ambil TIK saja deh. Terus untuk di bagian itu kan ada program studinya 2, pendidik sama
murninya. Oke. Saya ambil pendidikan karena saya sebenarnya suka mengajar. Tapi kadang 50-50 Kak, 50-50. Dia tergantung mood ya? Iya, kadang sukanya mengajar, kadang malas deh kalau mengajar terus kayak gitu. Artinya masih ini ya, masih belum pasti juga maksudnya menjadi pengajar atau gimana, tapi yang jelas memang ada basic untuk suka mengajar gitu. Oke, kalau Indah sendiri memilih jurusan ini? Kalau saya pribadi itu lihat dari keluargaku, ada sepupu ambil teknik informatika. Terus gue lihat kayak keren juga ya, kayak komputer, terus ada coding. Oh, oke. Ya, terus multimedia juga ada kayak yang tadi disampaikan sama teman-teman yang lain. Iya. Tertarik begitu masuk di sini. Kalau multimedia, dari multimedianya itu suka kak juga ngedit. Kayak yang kulakukan juga di bawah itu. Oke, berarti langsung bahas job desk ya. Oke, nggak apa-apa Indah. Indah, job desk-nya apa selama magang di Tribun Timur kurang lebih 60 hari ini? Oke, yang bulan lalu itu video viral sama sosial media. Terus yang bulan kedua hot news sama penulis berita. Jadi yang paling berkesan apa? Ini walaupun sama, tapi pastinya ada kesan lain juga dong dari masing-masing individu. Mengapa memilih job desk tersebut yang paling berkesan? Saya pribadi video viral sih. Oke. Tertantang Kak di situ Kak, tertantang sekali. Karena kayak yang dulunya saya tidak tahu toh Kak. Kayak bilang, yang kulihat dari sepupuku itu dia mengedit, kerja juga, coding juga toh Kak. Tapi saya yang di sini sekarang saya lebih tertantang di video viral sih. Karena dari edit bahannya, terus menyesuaikan VO dari sesuaikan VO-nya sama bahannya begitu Kak. Oke, paham. Jadi menjahitnya itu agak challenging ya bagi Indah. Itu tanda menjahit artinya bagaimana untuk menyesuaikan antara video, visual dan juga audionya dari narator gitu. Betul. Oke. Baik, kalau dari Aisyah sendiri, ini kalau kita langsung bahas job desk, berarti job desk pertamanya apa, kemudian dilanjutkan dengan apa, dan gimana kesannya? Oke, jadi job desk saya di bulan pertama itu editor hot news dengan penulis berita pagi. Kemudian di bulan kedua saya bekerja sebagai operator siang dan sosmed spesialis. Terus yang berkesan bagi saya itu Kak, editor hot news. Karena saya pribadi suka memang edit video-video yang singkat. Dan kebetulan dapatnya editor hot news pertama kali magang di sini. Jadi kan hot news itu sekitar 1-2 menit saja. Jadi itu aku suka sekali. Nah, hasilnya kan singkat, hanya 1-2 menit. Ya. Tapi proses kerjanya itu berapa waktu? Kalau untuk satu video itu mungkin cuma 20 menitan. Oke, berarti besok kita akan tambah menjadi 10 hot news ya. Oke. Oke, Isna gimana? Ada perbedaan nggak? Kayaknya saya penasaran dengan jawaban kalau misalnya ada yang memilih operator sebagai ininya deh. Ini saya malah request ya. Sebenarnya kalau saya Kak memang operator. Pesan terbaik. Iya. Karena kan saya memang tidak pernah pakai Vmix sebelumnya. Terus kan software yang dipakai itu Vmix. Sebelumnya saya pernah pakai OBS sih Kak, cuma itu dipakai untuk recording. Jadi challenging juga karena kan dia langsung live streamingnya. Jadi kayak takut-takut juga untuk buat salah. Tapi untungnya masih ditemani lah oleh mentor kita yaitu Kak Zakuli. Terus juga Kak Vio yang hostnya. Jadi kayak kesan yang baik lah. Jadi awalnya langsung dapat kesan yang baik gitu ya. Betul Kak. Nah, ini kan kita nggak tahu alurnya nih. Maksudnya dari operator seperti ini kita tayangkan juga kepada Tribuners, kita nggak tahu alurnya. Tapi mungkin kalau Isna boleh sebutkan secara singkat aja alurnya, itu gimana sih dari mungkin di setting dulu, bahannya dari mana, kemudian apa yang harus dibuat selanjutnya setelah ada bahan, gitu-gitu. Nah kalau untuk operator sendiri itu kan Kak ada berbagai program. Nah kan ada live update, ada koran, ada haji dan hot news. Kalau untuk hot news sendiri itu kan dia cuma di record saja Kak. Sedangkan kalau koran kan kita korannya yang ditampilkan di layar terus dibacakan oleh hostnya. Jadi untuk bahannya itu kan diambil dari grup publikasi atau korannya. Terus kalau untuk live update kan itu memang dari reporternya sendiri Kak.
Jadi harus menunggu dulu reporternya untuk memberikan sebuah video dan sebuah narasinya bagaimana. Terus kalau untuk haji sendiri kan itu memang kemarin karena ada reporternya yang ke Tanah Suci juga, jadi dibuatkanlah dia sebuah live streaming untuk live update untuk hajinya di sana bagaimana. Terus narasinya juga dari beliau. Jadi ada berapa program yang sudah Isna jalankan sebagai operator? Nah itu Kak, hot news, live update, haji dan koran. 4 lah. 4. Mungkin podcast juga kadang jadi switcher gitu. Oke. Nah, dari keempat program yang sudah dijalankan itu butuh waktu berapa lama Isna pelajari sampai bisa mandiri sendiri? Sebenarnya kalau untuk pelajari itu Kak mungkin sekitaran 2 minggu. Terus lancarnya itu di 3 mingguan ke-4 karena kan juga yang seperti saya bilang tadi, kalau untuk software Vmix kan saya baru coba juga, terus ada takut-takutnya. Jadi ternyata bisa, jadi kayak gitu lah, berkesan. Berkesan gitu ya? Gitu. Terus kan juga kayak saya yang sendiri magang di situ Kak. Gitu. Sementara kan kalau misalnya sekarang kan berdua magang yang di dalam studio, sedangkan di situ saya cuma sendiri, jadi kayak pressure-nya lebih besar lah Kak, bisa dibilang seperti itu. Jadi ini maksudnya si Isna sendiri rasakan itu karena Isnanya yang bisa atau karena mentornya yang dampingi? Karena bisanya Kak. Oke gitu, karena Isna yang bisa ya? Karena bisa dan juga didampingi kan. Gitu. Tapi kalau presentasinya boleh tahu nggak? Jadi mentor yang di dalam studio sebagai operator itu mendampinginya berapa persen sih? Sangat mendampingi Kak, sekitar 90%. Oke, ini nggak beres ya? Ini murni. Oke, murni dari perasaan Isna. Oke, kita ke Indah lagi deh. Indah, kalau tadi teman-teman kan termasuk Indah juga sudah bahas apa yang berkesan, kemudian butuh waktu belajar berapa lama. Selanjutnya, suka duka magang di Tribun Timur dong. Kalau tadi kan Vio bilang kalau cewek-cewek maunya yang lebih ke feelings gitu. Nah, berarti suka dukanya yang dirasakan sama Indah, dari sukanya dulu deh. Suka. Ya, sukanya itu gimana? Kebersamaan sih Kak. Kebersamaan sama anak-anak magang yang lain. Ada siapa saja teman-teman magangnya? Dari kampus mana aja? UNM tentunya, UIM, UIN, sama ada anak magang baru tadi di bawah. Ada magang PNUP. Ya, PNUP. Oh, oke. Yang baru. Nah, selain kebersamaan, ada lagi yang menjadi hal yang paling disuka? Mungkin tugas absennya mungkin? Iya, biasanya itu yang berkesan juga dari teman-teman magang. Makanya kira-kira di periodenya kalian itu momen untuk absennya itu yang paling sulit atau yang paling menyenangkan apa? Kalau dari saya sendiri Kak, yang paling sulit itu yang naik turun tangga 100 tahun. Terus harus didokumentasikan ya? Jujur ya. Terus harus didokumentasikan atau gimana? Harus didokumentasikan Kak. Jadi sambil itu 100 kali. Oh my god. Terus durasinya berapa lama? Itu karena Durasi saya videonya itu percepat selama sekali. kalian. Oh, oke. Jadi harus ada editing lagi. Iya. Habis dari situ saya edit di CapCut untuk percepat. Oke, itu yang paling berkesan dan agak sulit ya. Cuma kalau lebih banyak yang serunya sih. Serunya yang mana? Bagian mana? Serunya joget India. Oke, mungkin bisa ditampilkan ada videonya kalau nggak salah ya tadi. Ya, sembari kita tunggu juga ditampilkan untuk teman-teman Tribuners tahu juga ya bahwa ternyata cara untuk mengabsen dari mentornya ternyata unik-unik juga dan seru-seru juga. Kalau dari Aisyah, selain tadi joget India, terus naik turun tangga, yang paling berkesan dan menjadi kesukaan dari Aisyah? Kalau saya Kak, kadang itu kita disuruh foto. Ada pernah satu absen, kayak harus berdiri di atas karpet Aladin. Oh gitu? Jadi di situ seru itu Kak, karena di editnya harus berdiri dan gayanya tuh harus kocak. Karena kalau tidak kocak, kakak tidak suka. Dan siapa yang pulang terlambat? Dan akhirnya apa konsekuensinya? Konsekuensinya pulang terlambat. Siapa pulang terlambat? Saya. Hari itu Kak, saya pulang sendiri jam 6. Karena nggak terlalu Karena ini ya? nggak lucu. Nggak Funny, lucu ya? guys. Oke. Nah, ini dia nih Tribuners. Cuplikan. Wah, begitu ini ya, gemulai ya semuanya.
Oke, ini kita sambil putarkan untuk Tribuners juga, kita boleh sambil ngobrol kok. Ini suara kita visualnya juga, audionya juga masuk dan visualnya juga tampil. Ini tadi mungkin ceritanya teman-teman gitu ya, ketika turun ke lapangan, ketika ngedit, kemudian apalagi nih teman-teman mungkin boleh sampaikan. Reporter juga Kak. Ini ketika apa nih? Pas Kak Arni ulang tahun. Oh, oke. Seru-seruan ya. Iya. Terus ini edit Hot News. Hot News. Mm-mm. Terus ada lagi. Oh, ini ya yang tadi katakan bahwa ngeditnya di laptopnya sendiri ya. Ini live lalin. Oh, live lalu lintas ya. Jadi Iya. di akun Tribun Timur juga ada Ini live streaming. Universitas Visit tadi. Visit ya? Iya. Ada yang visit. Oke. Video viral. Berarti ini yang ditampilkan semua sukanya ya. Nah, kalau dukanya itu yang kalian bisa bagikan soal apa? Kalau dua Kak sebenarnya tidak ada sih. Tidak sebegitu duka sih Cuma Kak. yang minggu pertama agak berat sih, Iya. apalagi hari pertama. Iya. Oh, kenapa? Ada apa di hari pertama? Hari pertama kan kita pulang jam 7, terus pengenalannya juga lambat gitu. Jadi habis Isya. Lambat mulai ya? Iya. Habis Isya kita baru mulai pengenalan. Iya. Pengenalannya kayak gimana sih? Absurd banget. Oke, kalau kamu bilang absurd, coba jelaskan gimana absurdnya Aisyah. Kayak ini Kak, kita baru pertama kali dapat cara perkenalan seperti itu. Spoilernya, kita naik di atas kursi guys. Oke, cluenya itu aja ya? Absurdnya. Oke, cluenya itu aja ya? Iya. Selebihnya nanti teman-teman Tribuners yang mau magang langsung aja ya, sendiri. rasakan sendiri. Oke, itu dari segi pengenalannya. Kalau bukan Aisyah, Indah ya. Kalau Indah, spesifiknya mungkin yang kamu rasa sebagai tantangan selama magang di sini? Tantangan yang di video viral sih Kak. Yang tadi sudah aku bilang, yang menyesuaikan foto sama bahannya. Berarti selebihnya nggak ada ya? Kayak penulisan artikel dan sebagainya itu termasuk mudah bagi Indah? Kebetulan juga diajar sama sama Aisyah. Jadi saling membantu ya, betul. tidak dibiarkan sendiri dan pastinya juga didampingi sama mentor. Nah, jadi mungkin kesan-kesannya dan mungkin ada ucapan yang mau disampaikan kepada mentornya seperti apa? Dari Isna dulu. Nah, kalau dari saya sendiri, terima kasih untuk Kak Arni yang telah mendampingi kami, membimbing kami juga, apalagi kalau misalnya dia memberikan arahan tentang thumbnail dan lain-lain, itu sangat-sangat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Terus juga memotivasi kami untuk berkembang dan juga sering memberikan saran yang bagus begitu. Kalau dari Aisyah? Oke, untuk dari saya sama begitu besar rasa terima kasih kepada Kak Arni karena dia yang telah membimbing, mengajari kami selama kami magang di sini kurang lebih 2 bulan. Kemudian untuk karyawan di bagian redaksi juga kami jadi merasakan kekeluargaannya walaupun cuma 60 hari, tapi dalam 60 hari itu kami merasa menjadi bagian dari Tribun Timur itu sendiri. Sesuai temanya ya? Iya. Sesuai tema podcast kita ya? Oke, ditambah sama Indah seperti apa? Mungkin kesan-kesan atau juga ucapan terima kasih buat para mentor? Sama seperti teman-teman yang lain, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Karni, sudah menjadi orang tua, begitu juga mentor di Tribun Timur. It's okay Indah, it's okay. Berarti ada sesuatu nih ya yang masih tertanam ya, masih belum keluar gitu ya di hatinya, di benaknya. Oh my god. Coba disorot dulu ke Isnanya, gimana Isna? Gimana Isna? Indah bisa melanjutkan? Oke, lanjut. Terima kasih karena sudah membimbing kami. Mungkin saya Kak. Oke, sangat menyentuh ya. Jadi memang untuk
istilahnya podcast seperti ini kan biasa perpisahan untuk teman-teman magang ya. Terima kasih ya udah memilih Tribun Timur juga sebagai tempat kalian menimba ilmu. Ya, kita sebutnya selalu menimba ilmu karena di sini kalian bisa dapat banyak banget. pengalaman dan ilmu baru di luar dari tempat kuliah kalian atau di kampus kalian gitu. Jadi, wah, maaf ya Indah. Sangat menyentuh ya. Ya memang emosional. Benar, benar. Jadi ada yang apa ya, menyentuh langsung. Ya, nggak apa-apa. Kita wajari ya. Oke. Tapi sebelum kita ke closing statement, ini buat teman-teman Tribuners juga tahu ada perbedaan jauh nggak dari apa yang kalian bayangkan dengan realita ketika ke Tribun Timur? Sebenarnya kalau saya sendiri Kak, lumayan sesuai realita sih. Cuma agak ngaget saja pas awal ternyata Tribun Timur itu produknya banyak sekali di setiap harinya. Karena kan ada hot news, ada Tribun Viral, ada juga live streamingnya, ada penulisnya, ada sosmednya, ada sosmed untuk Facebook, ada sosmed untuk TikTok dan Instagram. Itu ternyata banyak sekali produknya yang dihasilkan di setiap harinya. Jadi itu saja sih Kak. Jadi dari segi produktivitas itu ternyata wah banyak juga ya quantity yang harus dikejar dan deadline-nya seperti apa gitu. Oke. Etos kerjanya juga sangat tinggi sih Kak kalau untuk karyawan Tribun itu, karena mereka selalu datang tepat waktu dan juga pulang tepat waktu. Gitu. Oke. Aisyah mungkin ada perbedaan pendapat? Kalau saya Kak, awalnya Tribun Timur itu pasti tentang koran. Oke. Nah setelah masuk di sini itu ternyata dunia digitalnya itu sudah kental Kak, karena kan mengikuti zaman juga. Betul. Sudah berpindah ke teknologi. Jadi memang anggapannya pertama Aisyah itu adalah Tribun Timur identik dengan koran, tapi ternyata pas kesini sudah bertransformasi begitu besar gitu ya. Oke. Kalau dari Indah sudah bisa ini ungkapkan juga bagaimana perbedaannya antara apa yang kamu bayangkan, ekspektasinya dengan realitanya di Tribun Timur? Iya, awalnya tuh kan mamaku bertanya, Bang gimana? Terus aku bilang di Tribun Timur, bilang, oh yang koran ya? Enggak, iya. Tapi pas masuk ini, terus disambut dengan multimedia. Oke. Ngedit, udah, itu saja. Terus koran ternyata di bawah. Iya, di gedung sebelah. Iya. Tapi sumber informasinya semua ada di redaksi, di tempat kalian magang. Oke. Jadi gimana perasaan orang tua atau juga respon orang tua ketika tahu? Senang aja. Senang aja. Artinya, wah anak saya ini magang di Tribun Timur ya. Sumber berita. Iya, sumber berita. Oh benar, berarti sering share juga ke grup WA? Pernah. Sebagai portofolio juga ya buat teman-teman nanti. Untuk closing statement deh dari Aisyah dulu. Aisyah, Indah, lalu Isna ya. Untuk closing statement, mungkin harapan untuk Tribun Timur atau juga harapan untuk para mentor ataupun juga mungkin ajakan kepada teman-teman untuk bisa ikut magang di Tribun Timur. Silakan Aisyah. Harapan. Kalau dari saya, harapannya semoga Tribun Timur makin maju, makin dikenal banyak orang walaupun sudah terkenal. Dan untuk teman-teman yang mau magang, jangan ragu-ragu untuk memilih di Tribun Timur karena worth it banget. It's work. Oke, cukup? Cukup. Oke, Indah seperti apa closing statement-nya? Kalau saya juga untuk teman-teman yang mau join ke Tribun Timur langsung bisa aja. Di sini dapat keserunya, dapat kekeluargaannya juga. Apalagi untuk masyarakat Sopeng ya. Ya betul. Kalau mau magang langsung aja ke Tribun Timur. Karena ini kita tidak batasi juga mau dari daerah mana, terus mau ya bahkan kan ada juga dari Gorontalo kemarin sempat magang di sini. Itu dari jauh-jauh juga kita bahkan terima. Oke, dan terakhir dari Isna, seperti apa? Harus panjang ya Isna. Harapan untuk Tribun Timur, harapan untuk mentor, dan juga ajakan kepada teman-teman. Nah mungkin untuk harapan untuk Tribun Timur semoga makin berkembang, lebih banyak produk yang dihasilkan di setiap harinya, terus tetap mengedepankan kefaktualan berita. Terus kalau untuk magang ke depannya itu semoga kalian semoga kalian enjoy di Tribun. Terus jangan takut magang di Tribun karena di sini tempat kalian untuk belajar, di sini tempat kalian untuk menimba ilmu. Banyak hal yang bisa dipelajari di sini, jangan takut untuk mencoba karena saya sendiri ini baru pertama kali magang dan langsung di Tribun Timur dan sangat worth it seperti kata teman saya sebelumnya. Jadi
Ayo magang di Tribun Timur. Ayo. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih ya buat kalian juga sudah memilih Tribun Timur untuk menjadi tempat magangnya. Kemudian kita juga doakan apa yang kalian dapatkan di Tribun Timur itu bisa dipergunakan nanti di kemudian hari. Mungkin atau langsung besok setelah selesai magang ya, bisa langsung berdampak positif lah bagi pendidikan kalian, karir kalian, dan juga kesuksesan kalian. Sehat, sukses selalu buat kalian ya. Oke. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini menyaksikan program kita Bincang Kampus edisi hari ini. Tentunya informasi yang kita bagikan ini betul-betul pure ya, apa yang dirasakan dari teman-teman magang, tidak ada settingan, tidak ada titipan dan apapun. Ini langsung nyata sesuai dengan apa yang mereka rasakan, dan dari sisi emosional juga tadi kita sudah lihat juga bagaimana kedekatan yang terjadi di sini memang begitu erat dan akrab, dan produk-produk yang dihasilkan dari Tribun Timur itu tidak diragukan lagi karena sesuai dengan tagline-nya mata lokal menjangkau Indonesia. Maka dari itu saya Fiorena Jeretno mewakili para narasumber kita di hari ini pamit undur diri dan selamat sore, juga sampai jumpa. Bye. See you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.